Al Muslimun TV. بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فضلا وجودا منا باكتساب منا آل الغالي وظاهر الهاني فضلا وجودا منا باكتساب منا المصطفى الرسول نظام الرسول يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وأزهل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأزهل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأزل الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأزل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sebelum mulai kajian, saya mohon kita berdoa sebentar, membacakan taawud, basmalah, salat nabi dan baca ummul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja ya, karena mungkin tadi juga telat, hujan juga alhamdulillah. Tapi sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan standar ya. Nanti Bapak Ibu jawab saja. Kan tiap hari Bapak Ibu suka tidak suka menghadapi yang namanya permasalahan hidup, betul? Nah, pertanyaan saya, sebenarnya untuk menyelesaikan masalah hidup itu mudah atau sulit? Ayo. Gimana? Mudah. Baik, kalau kita divonis kanker stadium 4, mudah atau sulit? Loh, kok jadi coba. Ini pertanyaan umum ya, kan setiap orang biasanya itu akan sulit merasa bahagia atau merasa tenang ketika orang itu mempunyai suatu permasalahan hidupnya, betul? Makanya akhirnya dia ngaji, dia curhat, dia update status. Itu kan gara-gara ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya, betul? Yang namanya masalah. Atau saya mau bertanya gini deh, Bapak Ibu tuh kalau saya tanya, ingin hidup dalam kondisi punya masalah atau tidak ada masalah? Jujur aja. Tidak ada kan? Ayo, siapa yang mau ada punya masalah? Kan nggak ada kan? Jadi saya yakin siapapun yang hadir di sini termasuk saya pun, kalau ditanya itu pasti tidak mau punya masalah. Betul? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kira-kira pemikiran itu tuh benar atau salah? Nah, kalau salah kenapa jawab tadi tidak mau? Saya ulang lagi. Coba. Loh, iya ini. Coba. Sekarang ini kan kalau saya tanya Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kira-kira tuh ingin hidup dalam kondisi punya masalah atau tidak ada masalah sekarang ini? Tidak ada masalah. Berarti sekarang ini pemikiran itu saat ini benar atau salah? Benar dong jawabnya itu kan? Betul kan? Nah, sekarang ayo kita luruskan ya. Kenapa harus diluruskan? Supaya kita tuh benar-benar hidup itu selamat dunia dan akhirat. Ternyata kalau ingin selamat dunia dan akhirat tidak ada cara lain. Ingat ya, saya ulang ya. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu harus mengikuti yang namanya Al-Quran.
Baik, kita mulai tadabbur ayat surat 17 ayat 15. Silakan Ustaz Tani. Kita akan tadabbur ayat, kita akan samakan pemikiran Al-Qur'an ya dan pemikiran Bapak Ibu. Sama atau tidak? Silakan. 15. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah atau Al-Qur'an, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Baik, jadi kalau kita mengikuti Al-Quran untuk siapa itu? Diri sendiri. Terus? Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Baik, tersesat itu berarti mengikuti siapa? Hawa nafsunya. Betul ya? Jadi Allah memberikan pilihan. Kalau Bapak Ibu mengikuti Al-Quran berarti Bapak Ibu selamat. Kalau Bapak Ibu mengikuti hawa nafsunya, berarti Bapak Ibu tersesat. Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi saya ulang. Nah, berarti pemikiran saya tidak mau punya masalah itu tuh mengikuti Al-Quran atau hawa nafsunya? Nah, Bapak Ibu selama ini mengikuti Al-Quran atau hawa nafsunya? Kan tadi Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu tuh ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Jawabannya apa? Tidak ingin punya masalah. Secara hawa nafsu saya pun pasti tidak ingin punya masalah ya. Tapi kita lihat menurut Al-Quran yang benar itu bagaimana? Kan begitu ya? 76 ayat 2, silakan. Ya, kita tadabbur ya. Namanya ini tadabbur, bukan menafsirkan. Kalau menafsirkan terlalu mau soros panjang ya. Kalau ini hanya membaca saja. Surat 76 Al-Insan ayat 2. Ini menurut Al-Quran nih, menurut Al-Quran. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Baik, jadi ini sudah jadi manusia atau belum Bu? Belum, masih setetes mani yang bercampur ya. Oke, terus? Yang kami hendak mengujinya. Yang kami hendak mengujinya. Jadi sebelum kita jadi manusia pun Allah sudah siapkan ujiannya nggak Pak? Bu? Sudah ya? Berarti nanti ketika Bapak Ibu lahir di dunia itu pasti punya masalah atau boleh tidak mau punya masalah? Saya ulang, berarti ketika Bapak Ibu nanti lahir di muka bumi ini pasti punya masalah atau boleh tidak mau punya masalah menurut Al-Quran. Nah, jadi manusia punya masalah itu wajar atau tidak? Berarti yang namanya wajar itu ketika punya masalah harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Yang namanya wajar. Kalau pusing itu wajar atau tidak wajar? Bapak Ibu orang wajar orang tidak wajar selama ini? Saya ulang lagi coba. Bapak Ibu tidak mau punya masalah. Pemikiran saat ini menurut Al-Quran setiap manusia itu akan diuji, akan diberikan masalah. Berarti setiap orang suka tidak suka, terima tidak terima, pasti akan diuji. Paham? Jadi Bapak Ibu tuh sadar nggak bahwa nanti kalau ada ujian itu memang ketetapan Allah yang Allah sudah siapkan, betul? Jadi nanti pas ada ujian tuh nggak apa-apa atau pusing. Saya berdiri nih. Saya ulang. Nah, itulah maksudnya Bu. Menurut Al-Quran sebelum kita lahir pun dari setetes mani yang bercampur pun Bapak Ibu tuh sudah disiapkan ujiannya, betul? Nah, kalau Bapak Ibu sadar ini, oh saya hidup itu pasti akan diuji. Kan tahu ini kan? Kan udah tahu ini sekarang? Atau Bapak Ibu tuh tahu nggak hidup itu akan diuji? Loh kalau tahu harusnya pas datang ujian nggak apa-apa atau masalah. Kan udah tahu. Loh. Kan udah tahu bahwa saya pasti akan diuji. Berarti nanti pas ujian datang nggak apa-apa atau pusing? Lah kan nggak apa-apa, kan udah tahu akan diuji. Lah contoh. Ibu tadi mau datang ke sini, mendung. Terus pas di tengah jalan hujan. Wajar nggak? Kenapa?
Udah tahu pasti mendung itu biasanya hujan. Jadi ibu perlu marah-marah atau biasa saja? Biasa saja. Ibu tahu nggak hidup itu akan diuji? Nah kalau sudah tahu, berarti pas ujian datang nggak masalah atau emosi? Nah nggak masalah. Terus masalahnya di mana? Loh, jadi selama ini tuh ibu tahu atau nggak tahu? Loh kalau tahu kenapa marah-marah? Kenapa pusing? Ayo, bingung kan? Loh, itu nanti. Maksud saya itu kita tuh sadar nggak selama ini bahwa namanya orang hidup, menurut surat 76 ayat 2 itu setiap manusia bahkan dari tetes mani yang bercampur pun akan diuji. Berarti kalau Bapak Ibu sadar, oh iya ya, yang namanya manusia itu pasti diuji. Ya wajar, ya nggak apa-apa. Kenapa jadi pusing? Atau selama ini Bapak Ibu pusing? Lah pusing itu berarti wajar tidak wajar? Tidak wajar. Bapak Ibu sudah berapa tahun jadi orang tidak wajar? Paham? Ya, jadi saya tuh cuma ingin menyadarkan dulu Bu. Pak, Bu, yang namanya hidup itu pasti akan menghadapi ujian demi ujian. Oke, satu lagi ayatnya biar Bapak Ibu semakin mengerti. Al-Baqarah 155. Ya. Jadi kalau udah mengerti ya udah biasa aja, tinggal nanti bagaimana cara penyelesaiannya kan. Yang Ibu tunggu kan itu kan nanti saya ceritakan. Surat Al-Baqarah ayat 155. Ya. Dan kami pasti akan menguji. Dan kami pasti. Pasti itu apa Pak? Berarti kita bisa menghindar nggak? Dan kami pasti akan menguji kamu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang nggak mau punya masalah, lucu atau tidak? Kalau Bapak Ibu hidupnya ditanya nggak mau punya masalah, lucu atau tidak? Ah, Bapak Ibu orang lucu atau orang wajar? Sekali lagi Pak Andi. Kami pasti akan menguji kamu. Dan kami pasti. Pasti itu apa Bu? Suka tidak suka, terima tidak terima, semua yang hadir di sini termasuk saya pasti akan diuji. Biasanya ujian tuh enak atau tidak enak? Coba menurut ayat ini, lanjut. Pasti kami akan uji kamu. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Menurut ayat ini, saat ayat ini, ujian itu enak atau tidak enak menurut Al-Quran ini? Saat ini yang dibahas, tidak enak ya? Jadi Bapak Ibu tuh tahu nggak ujian itu biasanya tidak enak? Tahu atau tidak? Bahwa setiap ujian tuh kadang-kadang tidak enak, tahu? Kalau sudah tahu, berarti ketika dapat tidak enak, biasa saja atau pusing? Kan sudah tahu. Loh kecuali belum tahu. Udah tahu ini? Atau pura-pura nggak tahu selama ini? Saya ulang ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berarti Bapak Ibu itu nanti pas dapat ujian biasanya hal yang tidak enak. Bapak Ibu tahu ini? Atau gini. Bapak Ibu ke dokter sakit, terus dokter buat resep minum obat. Bu, tapi mohon maaf ini obatnya pahit. Kira-kira pas diminum pahit nanti sama ibu marah nggak? Kenapa? Saya kunci ya, sudah tahu ya. Awas. Karena ibu sudah tahu obat itu pahit. Terus kalau ibu marah-marah aneh nggak? Benar. Sekarang ibu tahu nggak ujian itu sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, tahu nggak? Lah terus kenapa pusing, khawatir, aneh nggak? Ibu tuh selama ini orang wajar, orang aneh. Loh kecuali Allah nggak ngasih tahu dulu silahkan ibu marah. Kecuali Allah nggak ngasih bocoran bahwa Allah akan menguji atau dadakan silahkan marah. Ini kan Allah di Al-Quran sudah ngasih tahu dulu. Kami pasti akan menguji. Dari status mani yang bercampur pun Allah akan uji. Jadi harusnya masalahnya di mana kalau kita sudah tahu itu. Jadi kalau orang masalah pusing itu sebenarnya aneh nggak Pak?
Dia tuh sebenarnya tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi saya tuh mau meluruskan dulu. Jangan-jangan kita hidup ini Al-Quran dibaca, tapi implementasi aplikasi dari Al-Quran yang kita baca di dalam kehidupan gak nyambung. Ngaji tetap ngaji, tapi tetap pusing. Tetangga ibu gak ngaji, pusing. Ibu ngaji, pusing. Terus bedanya apa? Paham? Ya, jadi makanya saya di sini, saya keliling kemana-mana tuh Bu. Hanya ingin meluruskan antara cara berpikir Bapak Ibu dan pola berpikir di dalam Al-Quran. Paham ya? Oke, sekarang menurut Bapak Ibu, kan Bapak Ibu menghadapi ujian ya. Kira-kira selama ini ada nggak ujian yang berat menurut Bapak Ibu? Jujur aja. Nggak, kadang-kadang Bapak Ibu tuh kalau diuji itu tuh merasa berat atau biasa saja biasanya? Berat dong namanya ujian ya. Nah, jadi kebanyakan orang merasa berat dengan ujiannya. Betul Bu? Makanya ibu kadang-kadang ingin curhat, ingin cari solusi kan begitu ya. Karena orang itu merasa berat dengan ujiannya. Betul? Jadi ada nggak ujian yang berat? Ada. Itu menurut pemikiran ibu kan? Bapak kan begitu kan? Kita lihat menurut Al-Quran. Apakah ada atau tidak ujian itu berat? Ya. Baik. Al-Baqarah 286. 286 terakhir. La yukallifullah. Ayat 280. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa Bu maksudnya Bu? Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya apa Bu? Sesuai. Berarti ada yang beratnya. Saya ulang lagi. Menurut pemikiran Bapak Ibu, ujian itu berat menurut pemikiran Bapak Ibu. Menurut Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Jadi menurut Al-Quran berat atau tidak? Menurut pemikiran Bapak Ibu? Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu tuh mau mengikuti pemikiran Al-Quran atau Al-Quran disuruh mengikuti pemikiran Bapak Ibu? Ya sudah, jadi menurut Al-Quran berat atau tidak? Terus kenapa bilang berat? Lah, Al-Quran itu apa? Petunjuk. Kalau Al-Quran itu petunjuk, berarti kita ikuti atau Al-Quran suruh ikuti kita? Nah, menurut Al-Quran berat atau tidak? Menurut pemikiran kita? Jadi yang benar yang mana? Ya sudah. Berarti kalau ibu bilang berat, salah atau benar? Sudah berapa tahun? Udah salah. Diikuti terus. Saya tidak bicara apa yang kita inginkan. Saya cuma ingin bicara apa yang Allah inginkan, Al-Quran inginkan. Tinggal sekarang pertanyaan besarnya, Bapak Ibu mau mengikuti Al-Quran atau hawa nafsunya sendiri? Padahal tadi kata Allah, kalau mengikuti Al-Quran keselamatan diri kamu, kalau mengikuti hawa nafsunya tersesat dengan hawa nafsu sendiri. Ngerti? Menurut hawa nafsu berat tidak? Menurut Al-Quran? Ayo ikuti yang mana? Nah, berarti kalau tidak berat, harusnya tenang-tenang saja atau pusing? Kenyataannya berarti mengikuti Al-Quran atau hawa nafsu? Jadi selama ini kesalahan kita apa Bu? Kita tidak sadar bahwa selama ini itu kita mengikuti hawa nafsunya. Meskipun secara teori Al-Quran itu petunjuk, tapi kenyataannya Bapak Ibu belum mengikuti. Padahal Bapak Ibu tahu nggak, ketika orang tidak mengikuti, ketika orang mengikuti hawa nafsunya, apa yang Allah lakukan? 45 ayat 23 ya. Surat 45 ayat 23. Apa yang Allah lakukan? Surat 45 Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya berarti dia mengikuti hawa nafsunya ya. Terus. Dan Allah membiarkannya sesat
dengan sepengetahuannya. Allah akan membiarkannya sesat. Berarti ibu tuh nanti hidupnya tenang, bahagia atau menderita? Gara-gara mengikuti. Nah, jadi masalah itu berat atau tidak? Bagi yang mau mengikuti Al-Quran. Tapi bagi yang mau mengikuti hawa nafsunya, berat atau tidak? Maka akan tersesat dengan hawa nafsunya. Halo? Nah, saya mau bertanya, selama ini Bapak Ibu mengikuti Al-Quran atau hawa nafsunya? Kenapa begitu? Kita diskusi gini ya Bu ya, karena memang ngaji saya itu begini ya. Paham Bapak Ibu ini? Jadi sebenarnya menurut Al-Quran itu tidak ada yang berat. Tinggal sekarang permasalahannya percaya atau tidak percaya. Itu kuncinya. Padahal pertanyaan saya, Bapak Ibu percaya kepada Allah? Percaya. Kalau percaya kenapa pusing? Saya ulang. Bapak Ibu percaya kepada Allah? Kalau percaya kenapa pusing? Berarti saat itu percaya atau tidak? Ibu tuh banyak pusingnya, banyak percayanya. Lo kok setengah-setengah? Coba kita lihat. Betul. Kita tidak boleh setengah-setengah. Lagian saya mau nanya ya, yang membuat ibu gak percaya kepada Allah itu apa? Ayo. Yang membuat ibu tidak percaya kepada Allah itu ada atau tidak? Nah terus kenapa gak percaya-percaya? Kok setengah-setengah? Halo? Nah ayo kita belajar ya. Jadi sekarang kita akan belajar pertama. Hal yang mendasar adalah meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Setuju Bapak Ibu ini? Sekarang pertanyaan saya, bagaimana supaya keyakinan kita bisa meningkat Bu? Kita perlu apa? Coba saya ulang. Supaya keyakinan kita meningkat, berarti kita perlu apa? Oke, saya buka 29 ayat 2. Nih, saya jelaskan ya kalau Al-Ankabut ayat ayat 2. 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik, jadi kalau kita ingin meningkatkan keimanan, keyakinan, berarti harus diberi apa? Jadi Bapak Ibu butuh nggak ujian? Ya, Bapak Ibu tuh ingin meningkat atau menurun imannya? Berarti Bapak Ibu kalau ingin meningkat butuh diuji. Berarti Bapak Ibu seneng nggak kalau dapat masalah atau ujian? Kok bingung lagi? Loh ini gimana Bapak Ibu? Coba saya mau nanya, Bapak Ibu tuh ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Loh, saya ulang lagi. Bapak Ibu tuh ingin meningkat nggak imannya? Cara Allah ingin meningkatkan keimanan kita, berarti Allah harus ngasih apa? Berarti ujian itu sebagai masalah atau sarana peningkatan keimanan? Berarti Bapak Ibu butuh atau tidak? Namanya orang butuh pas dikasih, kira-kira terima kasih atau pusing? Berarti pas dikasih masalah ngomongnya apa? Sudah begitu? Nah inilah Bapak Ibu. Gak apa-apa kan Bapak Ibu baru ketemu saya. Jadi ternyata kebanyakan orang Bu itu membaca, tapi pas menjalannya tuh nggak sesuai, makanya jadi pusing. Jadi sebenarnya ujian itu masalah atau untuk meningkatkan keimanan kita? Berarti semakin banyak masalah harusnya semakin meningkat iman atau semakin pusing? Betul? Sudah begitu? Loh iya nanti ini kita ajarkan ya. Nggak paham nggak Bapak? Jadi selama ini tuh orang tuh lucu, ingin meningkat keimanannya tapi tidak mau diuji. Kira-kira pemikiran itu tuh benar atau salah? Lah terus kenapa terus dipakai di sini? Ya, kebiasaan ya. Nah, jadi kebiasaan kita rubah ya. Kebiasaannya harus mengikuti Al-Quran, bukan hawa nafsu kita. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, yang terakhir ini pola dulu sebentar. Mohon maaf,
Bapak Ibu kan punya masalah biasanya ya. Ketika punya masalah itu kan Bapak Ibu ikhtiar, betul? Tujuan Bapak Ibu ikhtiar itu untuk apa? Menyelesaikan masalah. Setuju? Oke, sekarang kita lihat. Ya. Selama ini begitu? Tujuan ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah, Bapak Ibu, selama ini begitu kan? Baik. Al-Quran ada 6.666 ayat. Tolong carikan satu ayat saja kepada saya yang memang Allah tuh menyuruh, hei manusia ini saya kasih ujian, silahkan kamu ikhtiar dengan kemampuan kamu, kamu selesaikan. Ada atau tidak? Lalu terus kenapa Bapak Ibu niat ikhtiar untuk menyelesaikan masalah? Saya ulang lagi. Iya betul, tapi saya tanya niatnya. Ingat, kita tetap harus ikhtiar. Cuman pertanyaan saya, niat Bapak Ibu ikhtiar itu selama ini apa? Benar nggak niat Bapak Ibu ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah? Ayo jujur. Kan niat Bapak Ibu ikhtiar untuk menyelesaikan masalah kan? Nah, saya nanya, 6.666 ayat di dalam Al-Quran, ada nggak Allah tuh nyuruh, hei manusia saya kasih masalah, kamu silakan ikhtiar dengan kemampuan kamu, kamu selesaikan. Kalau tidak ada, berarti niat ibu ikhtiar untuk menyelesaikan masalah tuh disuruh siapa? Halo Bu? Kok pada bingung ini? Karena saya yakin setiap orang itu selama ini niat ikhtiar untuk menyelesaikan masalah. Semua majelis taklim saya tanya sama Bu. Nah saya sekarang bertanyanya, ada nggak ayat satu saja yang Allah nyuruh tuh, hei manusia nih saya kasih ujian, kamu ikhtiar, kamu selesaikan. Kalau ada, apa ayatnya? Kalau tidak ada, berarti selama ini tuh Bapak Ibu niat ikhtiar tuh disuruh siapa? Baik, saya buktikan ya. Kenapa niat ikhtiar kita tuh tidak ada? Paling Ibu mau buka surat 13 ayat 11 sama surat 8 ayat 53. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Cuman itu kan? Bukan. Itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk merubah diri kita. Tuh. Kenapa saya berani gini? Saya sudah buka. Kan Ibu mau nyari ayat itu tuh. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Padahal kita disuruh merubah diri sendiri atau disuruh merubah keadaan? Terus kenapa jadi ingin merubah keadaan? Tuh, salah lagi kan? Oke, saya buka ya. Berarti niat kita tuh untuk apa? Di dalam ikhtiar, perhatikan. Ada dua ayat saya akan buka. Satu, surat 10 ayat 107. Surat 10 ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 Yunus ayat 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, kalau Allah menimpakan suatu bencana, permasalahan, ujian kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah itu siapa? Terus kenapa kita ikhtiar untuk menyelesaikan masalah? Kan Allah yang bisa menyelesaikan. Paham nggak ini Bapak Ibu ini? Berarti kita ikhtiar tuh disuruh apa? Kan begitu kan? Karena ternyata kita tuh nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Karena di sini kalau Allah ngasih suatu masalah, bencana kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali itu apa Bu? Berarti ada yang bisa menyelesaikan masalah nggak selain Allah? Tidak ada. Lah, terus kita kan disuruh ikhtiar sama Allah. Kita disuruh ikhtiar itu supaya untuk apa? Surat 3 ayat 160. Surat Ali Imran ayat 160. Makanya Bapak Ibu pahami dulu Al-Qurannya. 160. Surat 3 Ali Imran ayat 160. Ya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Kalau Allah menolong kita, maka tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa menjegal pertolongan Allah. Terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu, Tapi kalau Allah biarkan Ibu, apa? maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Baik.
Jadi masalah selesai itu karena kemampuan kita atau karena pertolongan Allah? Sekecil apapun masalah Bapak dan Ibu, itu bisa selesai. Itu karena pertolongan Allah. Cuman kadang-kadang manusia itu nggak sadar bahwa sebenarnya masalah Bapak Ibu selesai itu bukan karena ikhtiarnya, tapi karena apa? Pertolongan Allah. Jadi niat kita ikhtiar itu supaya dengan kemampuan kita bisa menyelesaikan, atau supaya Allah menolong masalah kita? Mana yang benar? Selama ini Bapak Ibu ikhtiar itu niatnya supaya menyelesaikan atau supaya Allah menolong? Enggak, selama ini. Lah, salah kan? Jadi ikhtiar yang benar itu Bapak Ibu bukan supaya kita ikhtiar sekuat kita untuk menyelesaikan. Ikhtiar yang benar itu supaya Allah mau menolong, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kira-kira mau masalah sebesar apapun, kalau Allah menolong, selesai atau tidak? Jadi ada nggak masalah yang berat? Terus kenapa tadi bilang berat? Berarti niat ikhtiarnya selama ini hanya untuk menyelesaikan, bukan untuk Allah menolong. Mengerti Bapak Ibu ini? Paham ini? Nah, sekarang saya tanya nih, ini simpel banget. Kalau Allah ingin menolong kita, berarti pas kita menghadapi masalah tuh mengeluh atau bersyukur? Kalau Allah ingin menolong kita, harusnya sikap kita tuh mengeluh atau bersyukur? Selama ini Ibu kalau dikasih masalah tuh mengeluh atau bersyukur? Tapi ingin ditolong Allah, begitu loh. Iya, kebanyakan orang kalau dikasih masalah tuh biasanya mengeluh atau bersyukur. Padahal Allah tuh kira-kira akan menolong kepada orang yang mengeluh atau bersyukur. Nah itu tahu. Terus kenapa dikasih masalah malah mengeluh? Jelas nggak ini Bapak dan Ibu ini? Jadi sebenarnya semua masalah itu tidak akan sulit kok kalau Allah menolong masalah kita. Cuman Allah nolong pasti ada syaratnya, kan begitu kan? Nah tinggal sekarang Bapak Ibu tuh memenuhi syarat atau tidak. Nah coba saya mau bertanya nih, kira-kira bagaimana caranya? Syarat apa yang Allah kasih supaya Allah tuh mau menolong Bu? Apa? Kan Ibu ingin ditolong Allah kan? Kira-kira supaya Allah mau menolong, Bapak Ibu tuh harus melakukan apa? Nah, sudah sedewasa ini belum paham? Gak apa-apa ya, saya mohon maaf ya. Jadi saya tuh melihat sedih Bu, banyak orang mengkaji Al-Quran, tapi pas mendapatkan masalah, itu Al-Qurannya nggak ada, dia cuma pusing. Padahal Al-Quran itu petunjuk solusi hidup. Harusnya setiap masalah ada nggak di dalam Al-Quran solusinya? Berarti sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau tidak? Mudah bagi yang mengikuti Al-Quran, sulit kalau yang mengikuti hawa nafsunya. Baik, sekarang kita cari ayatnya. Kita harus cari ayat yang Allah itu janji akan menolong kita. Kan begitu kan? Kan begitu saja tinggal. Baik, di mana ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhallazina amanu, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. wasta'inu bil. Allah beserta orang-orang yang sabar. Sering dengar ayat ini? Benar. Jadi kalau Allah ingin nolong harus apa? Coba katanya sering. Coba ulang lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama apa? Iman. Terus yang kedua? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar. Yang ketiga? Nih saya mau bertanya. Kalau iman Bapak Ibu benar, sabar Bapak Ibu benar, sholat Bapak Ibu benar, pasti ditolong atau tidak? Nah, sudah ditolong sekarang? Saya ulang lagi.
Kalau iman Bapak Ibu benar, sabar Bapak Ibu benar, sholat Bapak Ibu benar, pasti ditolong nggak? Kenapa pasti? Allah maha menepati janjinya. Berarti kalau sekarang masalah kita belum ditolong-tolong, nah cek 3 ini. Oke, sekarang saya mau cek. Ya, Bapak Ibu sudah iman? Benar? Menurut perasaan atau Al-Quran? Saya buka lewat Al-Quran. Saya nggak pakai perasaan. Surat 10, 62, 63. Saya takutnya selama ini Bapak Ibu pakai perasaan. Yunus ayat 62 dan 63. Apa kata Al-Quran? Ciri orang-orang beriman. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. 10, 62, 63. Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? 63-nya. Yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu ada rasa takut dan bersedih nggak? Bapak Ibu masih ada rasa takut dan bersedih nggak? Lah katanya sudah. Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kurang, makanya nggak ditolong-tolong. Ngerti Bu? Yang kedua, sabar sholat. Bapak Ibu sudah sholat? Menurut siapa? Oke, kita lihat cirinya orang sholat. Cirinya dalam Al-Quran. Surat 70, 19 sampai 22. Saya takutnya Bapak Ibu merasa tapi nggak ditolong-tolong gitu loh. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Oh, semangat ya, sama-sama. Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Terus? Dan apabila mendapat kebaikan harta dia menjadi pikir. Terus? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang sholat tuh mengeluh nggak menurut Al-Quran? Bapak Ibu masih mengeluh nggak? Sudah sholat atau merasa sholat? Tadi merasa beriman, sekarang merasa sholat. Berarti sudah layak ditolong atau belum? Belum. Baik, terakhir, Bapak Ibu sudah sabar? Nah, kalau ini masih mikir dia. Kira-kira sudah sabar atau belum? Atau sabar itu sulit atau mudah? Apa? Saya ulang lagi. Sabar itu sulit atau mudah? Jujur aja, jujur. Sulit. Pertanyaan saya, kalau saya ajarkan caranya, ayo, sulit atau mudah? Jadi orang sabar itu sulit, Pak. Karena selama ini Bapak Ibu nggak ada ngajarin caranya. Paling cuman disuruh sabar. Pernah nggak ditanya orang yang nyuruh? Saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar. Bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya caranya? Selama ini Ibu ngaji, kan cuma disuruh. Pernah nggak diajarkan caranya sabar? Lah kalau nggak pernah ya jangan nyuruh. Bilang sama orangnya, Bapak nggak usah nyuruh kalau Bapak nggak ngajarkan caranya. Karena sabar itu akan kita bisa jadi sabar kalau kita diajarkan caranya, Pak. Misalnya contoh, saya ingin belajar mobil. Saya nggak bisa nyetir mobil. Terus saya bilang, Bu, saya mau belajar mobil. Nih, Pauke pakai aja. Nih kuncinya. Bisa nggak saya nyetir mobil? Yang nggak bisa harus diajarkan caranya. Kalau Ibu punya masalah cuma disuruh sabar, nggak usah ngomong dianya. Ya, jadi yang terpenting itu Pak, mau sesulit apapun kalau diajarkan caranya, kira-kira harusnya mudah atau sulit? Mudah. 18 ayat 68 menurut Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 68. Surat 18 Al-Kahfi ayat 68. Ya. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal. Tuh, jadi kalau kita ingin sabar itu harus diajarkan caranya. Mohon maaf, selama ini ada yang mengajarkan caranya? Atau cuma nyuruh? Jangan mau, Bu. Kalau cuma disuruh tapi nggak diajarkan caranya. Jadi kenapa selama ini Bapak Ibu sabar itu sulit? Karena tidak tahu caranya. Makanya ada muncul kata-kata mutiara. Sabar ada
Karena tidak pernah diajarkan caranya. Jadi sekarang kalau waktunya cukup ya, hari ini saya mau ngajarkan caranya iman, caranya sabar, caranya sholat khusyuk. Kalau waktunya cukup. Hah? Sampai jam berapa ini? Ya udah nanti lanjut lagi kalau saya kajian ya. Kita lanjutan aja ya. Karena di sini kan saya juga panjang kajian sampai nggak selesai-selesai Bu bertahun-tahun ya. Oke, tapi intinya yang penting Ibu pas saat menjalani mulai bahagia ya. Karena rugi Bu, hidup cuma sekali, masa menderita. Ya, kira-kira menderita itu salah atau benar? Nah, udah kalau gitu jangan menderita, tinggal bagaimana caranya kan? Yang kedua, kira-kira Allah tuh ingin kita hidup bahagia atau menderita? Allah. Dasarnya apa? Benar jawabannya. Dasarnya apa? Kok Allah ingin Bapak Ibu bahagia tuh dasarnya apa? Surat 20 ayat 2. Ya. Lihat, Allah pun ingin kita bahagia kok, Bu. Surat 20 ayat 2. Ayat 2. Apa kata Allah? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Jadi tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua, supaya kita bahagia atau menderita. Allah ingin kita bahagia, kita pun ingin bahagia. Harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Saya ulang lagi. Allah ingin kita bahagia, kita pun ingin hidup bahagia. Harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Mudah bagi yang mengikuti Al-Quran, sulit bagi yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau Bapak Ibu menderita itu salah atau benar? Karena mengikuti hawa nafsunya. 10 ayat 44. Surat 10 ayat 44. Ya. Surat 10 Yunus ayat. Benar nggak? Menderita itu kesalahan kita. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Tuh. Tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi orang menderita itu salah Allah atau salah sendiri? Sekarang Ibu masih sudah bahagia atau masih OTW? Baik, kita mulai ya. Bagaimana cara iman yang benar? Bagaimana cara sabar yang benar? Bagaimana cara sholat yang benar? Iman. Iman itu apa Bu? Pak? Yakin, percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Oke, yang sudah tahu diam dulu. Ada beberapa jamaah saya udah tahu. Baik, kita disuruh percaya kepada Allah ya. Nih, saya mau maju nih. Kita disuruh percaya kepada Allah. Percaya kepada apanya? Saya ulang lagi. Betul nggak di rukun iman yang pertama kita disuruh beriman percaya kepada Allah? Betul nggak ini? Nah, saya bertanya nih, kita disuruh percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Percaya kepada Allah itu percaya apanya? Adanya wujudnya. Ada wujud, ada bentuk. Adanya Allah. Nggak paham? Loh, Ibu kan rukun iman tahu kan? Ada 6 rukun kan? Salah satunya kita disuruh percaya kepada Allah. Percaya kepada apanya? Ya udah. Pantesan pusing. 28 ayat 10. Silakan dibuka. Jadi Bapak Ibu harus ngerti dulu, ini saya suruh percaya beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya, kan begitu harusnya. Surat 28 ayat 10. Ayo. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Terus Habis saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Terus Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. kita disuruh beriman kepada Allah, itu beriman kepada apa? Janjinya. Bapak Ibu percaya kepada janji Allah? Apa salah satu janji Allah? Oke, salah satu janji Allah 11 ayat 6. Ini aja yang simpel ya. Salah satu janji Allah, surat 11 ayat 6.
Coba, percaya nggak dengan ini? Kalau nggak percaya, 11 ayat 6. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezeki. apa janji Allah? Di apa? Dijamin. Percaya? Boleh nggak khawatir urusan rezeki? Selama ini? Halo? Iya, pertanyaan saya, kalau janji Allah benar, sekarang orang yang percaya kepada janji Allah, berarti salah satu janji Allah adalah Allah menjamin rezeki. Menjamin itu apa menjamin itu? Mencukupi nggak? Berarti boleh nggak khawatir urusan rezeki? Bapak Ibu masih ada nggak rasa khawatir urusan rezeki? Berarti percaya atau tidak? Loh, dari situ saja Pak, kita tuh sudah kurang beriman kepada Allah. Boleh nggak khawatir urusan rezeki? Kenapa Bapak Ibu masih khawatir? Bapak Ibu tuh percaya atau tidak? Lah kalau percaya, boleh nggak khawatir rezeki? Selama ini masih khawatir, apa yang dikhawatirkan? Bingung kan? Nah, dari situ saja kan sebenarnya kita sudah harus ditingkatkan kan, harus diperbaikan Bu. Yang kedua nih, janji Allah 94 ayat 5 dan 6. Jadi hal-hal begini tuh harus dijalani dan dipraktekkan Pak. Jangan muter balik lagi. Nah, 94 ayat 5 dan 6. 94 ayat 5 dan 6. Ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa? Janji Allah apa? Ulang lagi Pak Andi, ayat 6-nya apa? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah janji apa kepada kita? Bersama itu apa? Berarti setiap masalah yang dihadapi pasti akan ada jalan keluar enggak? Lah kalau pasti, yang dikhawatirkan apa, yang dipusingkan apa? Jadi orang pusing itu percaya atau tidak? Bapak Ibu selama ini itu percaya atau tidak? Berarti boleh pusing nggak? Yang pusing itu percaya atau tidak? Yang pusing. Loh, padahal golongan orang itu cuma dua Pak, beriman dan kafir. Ibu dibilang kafir juga nggak mau kan? Tapi tetap pusing. Berarti masuk golongan apa ini? Kafir tipis. Loh betul, urusan usaha tuh saya yakin. Tapi pertanyaan saya, khawatir terhadap rezeki itu loh yang saya tanyakan. Karena masih banyak orang yang khawatir dengan urusan rezeki. Berarti sebenarnya posisi dia tuh percaya atau kurang percaya? Kurang. Nah, yang tadi saya tanya, kita disuruh beriman kepada Allah. Apa poinnya kita disuruh beriman kepada Allah? Berarti beriman kepada apa tadi? Janjinya. Itu yang ibu pegang. Misalnya ibu punya masalah nih, kok belum selesai? Tapi saya percaya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Nah, itu maksudnya loh Pak, Bu. Rezeki, anak ibu misalnya besok buat bayar kuliah perlu 10 juta. Itu tuh ibu tuh biasanya jawabnya uang dari mana, atau insya Allah besok Allah pasti cukupi. Biasanya jawabannya yang mana? Nah, itu yang harus diperbaiki. Ngerti Bu, Pak? Jadi kita disuruh beriman kepada Allah tuh salah satunya adalah beriman kepada janji Allah. Janji Allah tuh banyak. Saya cuman kupas salah satu. Bahkan yang harus Bapak Ibu gembira, salah satunya janji Allah Pak terhadap Bapak Ibu ujian yang Bapak Ibu hadapi. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Ya, ini yang harus kita pegang nanti ya. Surat 30 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan ayat 6. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Terus? Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Terus? Itulah janji Allah. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa Bu? Percaya nggak ini? Berarti harusnya hidup Bapak Ibu bahagia, tenang atau pusing? Tenang. Tapi kita lihat kata Allah terakhir apa? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Bapak Ibu tuh termasuk yang tahu atau yang tidak tahu? Baru tahu.
Nggak apa-apa ya, kita kan sekarang belajar ya. Jadi saya akan bahas hari ini mungkin tentang iman, ya. Mengerti? Oke, sekarang saya masuk. Jadi iman itu tadi apa? Iman itu percaya kepada apa? Janji Allah. Pegang dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang untuk percaya kepada Allah, kira-kira perlu proses atau tidak? Perlu. Baik. Kalau perlu saya mau nanya lagi, umur berapa ibu-ibu mau yakin total kepada Allah? Setahun lagi? 2 tahun lagi atau kapan? Kan katanya tadi perlu proses. Saya balik lagi deh kalau gitu. Coba saya ulang lagi. Untuk percaya, ini pertanyaan saya, perhatikan ya. Untuk percaya kepada Allah, perlu proses atau tidak? Iya, makanya saya mau nanya. Atau saya balik. Ada nggak sifat Allah yang meragukan sehingga ibu perlu proses untuk meyakini Allah? Nah, jadi saya ulang lagi ya. Untuk percaya kepada Allah tuh perlu proses atau tidak? Kok jadi berubah? Saya ulang. Untuk percaya kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak. Peningkatan keimanannya perlu proses menjalani ujian. Ingat ya, saya ulang ya Pak Bu. Jadi untuk percaya kepada Allah itu tidak perlu proses. Nggak ada sifat Allah yang meragukan kan? Tapi peningkatan keimanannya Bapak Ibu harus menjalani proses ujian. Jadi yang perlu proses itu peningkatan keimanan. Kalau percaya tidak percaya itu harusnya saat ini pun percaya. Mengerti Bapak dan Ibu ini? Baik. Sekarang tapi kan kenyataannya orang tetap banyak yang kurang percaya ya. Meskipun Al-Quran bilang Allah akan menolong hambanya, Allah menjamin rezekinya. Kan Bapak Ibu juga kadang-kadang tetap ragu-ragu kan? Pusing dan lain-lain kan begitu ya. Nah, pusing itu di mana posisinya? Pusing. Nah, di pikiran kan? Berarti yang membuat itu kadang-kadang hati kita, iman kita percaya. Tapi kadang-kadang pas keadaan tidak sesuai, kepala kita pusing. Berarti sekarang saya akan kupas. Berarti di dalam diri kita itu bukan hanya ada iman, tapi ada juga apa? Enggak, di dalam dada kita ini bukan hanya ada iman, tapi di kepala kita ada apa? Di kepala kita ini pikiran atau akal. Nah, berarti yang benar itu akal dan iman itu harus sinkron atau tidak sinkron? Harus sinkron ya. Sekarang saya akan bertanya. Berarti di sini ada akal, ada juga iman. Ini Bapak Ibu jawab saja. Kita buat perjanjian aja lah, kita buat perjanjian saja. Lebih baik Bapak Ibu langsung jawab salah daripada mikir lama salah. Ya. Biar cepat gitu loh Pak. Oke. Saya maju lagi kalau begitu. Enggak usah, kan saya ke sana. Enggak, ini karena memang kajian saya itu merubah mindset Bu. Bukan ilmu, tapi mindsetnya dulu saya rubah Bu. Kalau ilmu tuh gampang lah. Yang penting pola berpikir Ibu sama dengan Al-Quran dulu ya. Nih pertanyaan saya. Ada akal, ada iman. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo. Bingung lagi. Saya ulang. Lebih baik langsung jawab salah daripada mikir lama salah. Oke. Santai ya. Nih. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Iman dulu. Ya kapan digunakannya? Bukan, kan ibu menjalani kehidupan nih. Kadang-kadang misalnya tiba-tiba anak minta kuliah, suami tiba-tiba sakit. Kan ini dia akal ada iman kan? Satu sisi kita harus percaya kepada janji Allah, tapi kita juga kadang-kadang berpikir ini bagaimana kan begitu ya. Nah ini pertanyaan saya. Kayak ginilah, saya mau belajar mobil. Kapan gas digunakan, kapan rem digunakan. Kalau lampu hijau pakai apa? Lampu hijau. Gas. Lampu merah, rem. Kan gitu kan harus ngerti ya. Nah sekarang saya tanya lagi. Berarti bersamaan atau beda waktunya? Beda. Nih saya tanya lagi. Kapan
akal digunakan, kapan iman digunakan? Kapan bro? Ya sesaat ya kapan? Akal digunakan lagi ada masalah. Iman saya hargai ibu. Nah, jawab aja nggak apa-apa. Saya cuma ingin tahu sejauh mana ibu tuh mengerti gitu. Karena kalau ibu nggak mengerti dari ini, bagaimana ibu bisa menjalani Al-Quran? Makanya saya rubah dulu pola berpikirnya. Oke, saya ulang. Kapan? Berarti kapan itu kan berbeda ya. Kapan akal kita digunakan? Kapan iman kita digunakan? Akal saat ada iman, saat ada ujian. Nah, sama aja. Saat butuh jawaban pakai apa? Iman. Kalau akal tidak butuh jawaban. Ya udah. Ternyata kasusnya semua sama, Bu. Jadi orang-orang itu pusing tuh, padahal kita harus mengerti standar ini. Ya, oke. Saya buat 3 pertanyaan. Insya Allah Bapak Ibu akan paham. Ya. 1. Bapak Ibu percaya tidak? 2 tambah 2 sama dengan 4. Mau percaya tidak percaya pun. 2 tambah 2 itu pasti 4. Berarti perlu pakai iman nggak? Sesuatu yang masih masuk akal, Bu, tidak usah menggunakan iman. Ngerti nggak? Toh Bapak Ibu percaya tidak percaya pun 2 tambah 2 tetap 4 kok. Ngerti? Baik, sekarang yang kedua. Bapak Ibu percaya tidak gula itu rasanya manis? Percaya nggak? Kok tidak? Gula. Saya ulang. Bapak Ibu percaya nggak gula itu rasanya manis? Mau percaya tidak percaya pun, gula itu tetap rasanya manis. Bapak Ibu tinggal ke dapur makan pasti manis. Berarti apa? Perlu pakai iman nggak? Sesuatu yang masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman, Pak. Saya ulang ya. Jadi apa prinsipnya? 1, sesuatu yang masih masuk akal, sesuatu yang masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Paham? Baik, yang terakhir. Bapak Ibu jawab. Akar 39 dikali sinus 30 dikali 385 dikali 3/4 dikali sinus 45 kali 50% hasilnya 5. Percaya nggak? Percaya nggak? Loh, kalau dibuktikan nggak usah pakai iman. Saya ulang, akar 39 dikali sinus 30 dikali 385 dibagi 3/4 dikali 50% hasilnya 5. Percaya nggak? Loh, kok pusing? Yang tinggal percaya tidak percaya? Kenapa saya tanya gini? Pertama, sudah di luar akal. Yang kedua, belum bisa dibuktikan. Maka pilihan Bapak Ibu, percaya saya atau tidak. Jadi kapan iman digunakan? Ketika akal kita tidak bisa lagi berpikir. Ketika hati kejadian itu belum bisa dibuktikan. Maka Bapak Ibu harus pakai iman. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Allah berfirman, Ibu punya masalah. Allah bilang, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tapi kan berat, ini akal atau iman? Padahal tadi kalau namanya iman itu apa? Sudah di luar akal. Bapak Ibu percaya nggak kalau Allah menolong selesai? Tapi secara akal berat. Tapi percaya nggak? Harusnya kalau Bapak Ibu beriman, Bapak Ibu tetap yakin dan jalani. Itu maksudnya. Jadi kapan iman digunakan? Saat sudah akal mentok. Saat sudah Bapak Ibu belum bisa membuktikan, pilihannya percaya atau tidak percaya. Makanya di dalam Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Maksudnya itu kalau sesuatu masalah itu sudah di luar akal Bapak Ibu jangan putus asa, tapi tetap yakin. Itu orang pusing itu pakai iman atau pakai akalnya? Kenapa Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah malah pakai akalnya? Padahal ujian itu untuk meningkatkan keimanan atau keakalan. Nah, Bapak Ibu ketika punya masalah itu diterima dengan iman atau mikir-mikir dulu?
Halo? Nah, jadi salahnya kita tuh di situ, Bu. Jadi saya ulang ya, kapan iman digunakan? Kalau akal sudah angkat tangan, itu pun belum terjadi, udahlah, saya percaya kalau Allah nolong beres gitu loh Bapak Ibu. Jangan akalnya dipaksakan. Kalau dipaksakan takutnya jalan-jalan di tengah jalan. Ada jamaah ke saya datang, Pak, Bu. Dia cerita, Ustadz suami saya selingkuh, anak saya begini, usaha saya bangkrut. Ini begitu berat buat saya. Saya cuma nanya, ibu percaya nggak Allah akan menolong? Percaya Ustadz, tapi, loh kok tapi? Percaya nggak? Kalau percaya, Bapak Ibu jalani. Dengan keyakinan. Tapi kan saya nggak tahu, ini bukan masalah masuk akal tidak masuk akal. Ini masalah ibu sudah di luar akal. Tinggal ibu percaya atau tidak kepada Allah. Akhirnya dia jalan ibu, sebulan kemudian selesai. Jamaah saya di Semarang. Jadi fungsinya Allah ngasih iman itu. Kalau Bapak Ibu sudah hampir putus asa, Bapak Ibu ingat janji Allah di dalam Al-Quran. Enggak, Allah pasti nolong saya. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Insya Allah Allah pasti jamin rezeki saya. Itulah maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah nggak kepikiran, jangan dipaksain akalnya. Harus secepatnya pindah ke iman. Nah kebanyakan orang itu dikasih ujian kebanyakan mikir. Pertanyaan saya, yang membuat soal ujian siapa? Yang menyelesaikan? Nah terus kenapa Bapak Ibu mikir-mikir bukan jalani? Halo? Bapak Ibu kalau dikasih masalah tuh mikir atau jalani? Oh yang benar jalani. Jalani mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya masalah nih, belum selesai. Coba imannya bagaimana, sabarnya bagaimana, sholatnya bisa bagaimana. Ah Ustadz ngomong doang. Ini saya cerita saya sendiri deh Bu. Tahun 2008 Bu, 2005 saya tuh mulai usaha. 2008 awal saya bangkrut total Bu. Habis semua harta saya. Pengusaha, kalau bangkrut meninggalkan apa? Kok tahu Ibu? Nah, kan saya belum ngomong ini. Jadi 2008 hutang saya 2,5 miliar dan harus selesai dalam 3 bulan. 3 hari kemudian istri saya minta cerai. Seminggu kemudian surat dari kantor pajak datang, saya akan dipenjara karena kasus urusan pajak. Kira-kira saya bahagia atau pusing Bu? Kan belum tahu ilmu ini ya, belum tahu. Nah, sama, saya pusing, saya bingung. Tapi saya satu hal. Di kepala saya itu cuma satu. Saya yakin Al-Quran ini solusi hidup. Meskipun saya nggak ngerti bagaimana prakteknya. Tapi harusnya masalah saya itu bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Tapi saya waktu itu nggak ngerti caranya. Nah, keliling. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu sama teman saya, dibawa ke guru saya. Ini teman saya yang ini. Dibawa ke guru saya. Namanya yang sekarang jadi guru saya namanya Pak Guru Antono. Lalu saya diajarin Bu cara menyelesaikan masalah hidup. Jadi saya itu di flyer itu Bu, bukan teori Bu, saya udah ngejalanin. Jadi waktu itu 2008 saya punya masalah, hutang 2,5 miliar, istri saya mau cerai dan saya akan dipenjara. Tapi saya yakin di kepala saya, Al-Quran ini solusi hidup. Kalau saya jalani Al-Quran pasti selesai. Akhirnya saya ketemu guru saya diajarkan cara menyelesaikan dengan Al-Quran. 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2 miliar selesai, istri nggak jadi cerai, dan saya tidak jadi dipenjara. Makanya sekarang karena saya sudah diajarkan, ternyata untuk menyelesaikan masalah itu harusnya mudah. Kalau tahu caranya. Berdasarkan Al-Quran. Makanya ini saya cerita ke ibu tuh, saya cerita pengalaman saya sebenarnya. Jadi waktu saya pusing itu karena saya belum mengerti. Nah, guru saya itu waktu itu tanya kepada saya, Mas Oke itu hutangnya berapa? Saya bilang 2,5 miliar Pak Guru. Kapan harus selesai? Dalam 3 bulan. Secara logika masuk ke mungkin nggak? Nggak mungkin Pak Guru. Aset saya nggak ada Pak, habis semua. Nah guru saya ngajarin pelajaran iman yang tadi. Terus guru saya bilang, misalnya saya hutang 5 juta Mas Oke. Mas Oke 2,5 miliar. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang lebih cepat lunas yang mana? 2,5 miliar atau yang 5 juta secara umum? Saya jawab kayak gitu juga Pak. Salah kata guru saya. Kira-kira jawabannya menurut Bapak Ibu salah atau benar jawaban saya? Kan guru saya nanya, saya hutang 5 juta, Mas Oke hutang 2,5 miliar. Kira-kira menurut Mas Oke yang lebih cepat lunas, yang 5 juta atau yang 2,5 miliar? Jawaban saya yang 5 juta. Kenapa? Lebih kecil. Salah kata guru saya.
Salahnya di mana Pak? Nih Bapak Ibu perhatikan ya. Ini yang tertanam di kepala saya Pak sekarang. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Nah, iya makanya ini saya tanamkan dulu. Jadi kesalahan kita itu Bapak Ibu, saya jelaskan ya. Kesalahan kita tuh dari awal Allah ngasih masalah kita tuh nggak yakin Allah akan menolong. Makanya tadi saya ajarin kapan akal dipakai, kata ini karena di sini awalnya. Jadi kesalahan kita terbesar adalah kita sering mengukur kemampuan Allah berdasarkan logika kita itu yang salah. Ayo, ibu sering, mana mungkin Ustadz, kan begitu kan? Loh kalau Allah nolong. Nah saya ditanamkan oleh guru saya, Mas Oke mau hutang berapapun, mau sakit kanker, sakit flu, bukan masalah sakitnya, bukan jenis masalahnya, apakah Allah mau menolong kita atau tidak, itu kuncinya. Jadi yang pusing-pusing itu sebenarnya dia tuh nggak yakin Allah menolong. Allah kok diukur dengan logika kita Bapak Ibu. Makanya kita disuruh beriman kepada Allah, bukan berakal kepada Allah, karena nggak akan nyampe. Ngerti nih Bapak Ibu ini? Jadi kalau Bapak Ibu dapat masalah udah pusing duluan, jangan harap Allah tolong. Ibu Bapak ketika punya masalah tuh pusing dulu atau tenang dulu, ayo jujur. Itu udah dari kapan itu? Lah otomatis. Lah terus Al-Qur'annya di mana? Nah saya dicekokin itu. Ayo masuk ke. Secara akal masuk ke mungkin nggak selesai, nggak mungkin Pak Guru. Tapi kalau Allah nolong selesai. Akhirnya saya jalani iman, sabar, dan sholat. Ikhtiar tetap, tapi iman, sabar, sholat tingkatkan. 2,5 bulan selesai masalah saya. Allah ngatur masalahnya. Nah jadi Bapak Ibu yang punya masalah kayak saya, harusnya selesai ya? Selesai. Tinggal ketemu saya kapan kan? Nah jam 11 kira. Ngerti Bapak Ibu ini? Ya jadi ini bukan sebesar apa masalah Bapak Ibu. Ini masalahnya selayak apa Bapak Ibu ditolong oleh Allah. Kira-kira Allah tuh nolong kepada orang yang mengeluh atau bersyukur? Sudah, pokoknya masalah apapun bersyukur aja dulu. Oke, ngerti? Suami nggak pulang-pulang, ngomongnya apa? Nah itu maksudnya. Lah bersyukur dulu. Karena kuncinya di situ. Ketika Bapak Ibu bersyukur, Allah pasti nolong. Nah saya dirubah pikirannya itu Bu. Ya baik, jadi kapan iman digunakan Bapak Ibu? Nah ketika kita menghadapi suatu kejadian yang Bapak Ibu juga tidak paham dan tidak tahu, tapi saya yakin Allah pasti menolong saya. Ngerti? Atau pertanyaan saya, nunggu akal mentok baru pakai iman atau langsung saja dari awal pakai iman? Langsung aja dari awal pakai iman. Kira-kira kalau dari awal pakai iman pusing atau tidak? Nah itu maksud saya. Kenapa punya masalah pusing lagi? Ibu tuh hobi pusing. Gimana coba? Jelas? Jadi ada perbedaannya nanti ya. Yang ngaji dengan yang tidak ngaji. Nanti kalau tetangga ibu pusing, ayo kamu ngaji ke sini. Nanti diajarin namanya ilmu kehidupan. Ini tuh yang saya kupas. Ini namanya ilmu kehidupan. Ya, baik. Ketika kita beriman kepada Allah, lihat apa janji Allah. 26, 61 sampai 63. Jadi semua itu ada Bu. Di Al-Qur'annya itu ada semuanya. Surat 26, 61 sampai 63. Apa janji Allah? Lihat kepada orang yang beriman. 61. Ya. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat. Oke, ini pasukan Musa dan pasukan Fir'aun dikejar sampai ke Laut Merah. Terus Berkatalah pengikut-pengikut Musa. tentara Musa berkata, kita benar-benar akan tersusul. nah ini pengikut Musa ngomong dengan akalnya atau dengan imannya? Kita akan tersusul, kan begitu kan? Lihat Nabi Musa bicara dengan apanya? Terus Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Nabi Musa ngomong dengan apa? Enggak mungkin Allah nggak nolong saya. Enggak mungkin Allah tidak menepati janjinya. Allah pasti menolong saya. Maka ketika Bapak Ibu yakin kepada janji Allah, apa yang Allah buktikan? 63-nya. Dia akan memberi petunjuk kepadaku, lalu kami wahyukan kepada Musa
pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Nabi Musa beriman kepada Allah? Mukjizat, kejadian yang sudah di luar akal. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu beriman kepada Allah? Keajaiban bagi orang yang biasa, mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Jadi kalau Bapak Ibu dari awal sudah yakin kepada Allah, pasti Allah tunjukkan Al-Quran itu keajaiban. Keajaiban itu apa? Mukjizat itu apa? Suatu kejadian yang sudah di luar akal, dan yang bisa menjangkaunya hanya iman. Jadi hilangkan kata tidak mungkin. Hati-hati ini. Enggak mungkin, enggak mungkin. Itu kan akal Bapak Ibu. Kalau bagi Allah bisa mungkin enggak? Nih contoh surat 3 ayat 47. Surat Ali Imran ayat 47. 47. Ini contoh aja Bu. Jadi kalau Allah sudah berfirman, tolong jangan bilang nggak mungkin ya. Baik, surat 3 ayat 47. Apa kata Allah? Ya Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Benar nggak? Masuk akal nggak ini Bu? Tapi Allah bilang apa sama Maryam? Ya Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kata Allah, suka-suka aku. Kalau aku mau menolong, masalah selesai. Menurut Ibu tidak mungkin, kalau Allah akan menolong, selesai. Jadi jangan coba-coba membatasi kemampuan Allah dengan logika berpikir kita. Hati-hati ini. Oh, jadi kira-kira ada nggak masalah yang tidak mungkin selesai kalau kita yakin kepada Al-Quran? Tidak ada. Baik, ada pertanyaan? Ayo, silakan. Ini saya kasih pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Oh iya ya. Gini. Kan saya waktu itu memang sudah tidak bisa berpikir ya. Apa yang harus saya lakukan ya? Coba, kira-kira pertolongan Allah tuh yang kepikiran dengan kita atau yang tidak kepikiran? Memang nggak kepikiran Bu pertolongan itu. Coba 65 ayat 3 Pak. Depannya aja Pak. Nanti saya kupas di situ. Ayat 3. At-Tolak ayat 3. 65 ayat 3. Dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kepikiran nggak sama saya Bu? Kenapa tidak kepikiran? Solusi itu urusan Allah. Tugas kita tuh mikirin solusi atau penuhi syaratnya. Selama ini Ibu kalau dikasih masalah, penuhi syaratnya atau mikirin solusi? Emang kepikiran? Terus ngapain mikirin sesuatu yang nggak kepikiran Bu? Saya waktu itu penuhi syaratnya, iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Saya perbaiki Bu. Seminggu kemudian teman saya ngasih proyek. Seminggu kemudian orang datang, Pauku udahlah nggak usah dibayar, saya ikhlaskan. Kenapa begitu? Solusi yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa Allah menolong saya? Memenuhi syaratnya. Apa syaratnya tadi? Iman, sabar, sholat. Jadi Bapak Ibu tuh mikirin solusi atau meningkatkan iman, sabar, sholat? Selama ini kenapa jadi mikirin solusi? Jadi pas saya perbaiki syaratnya itu Bu, Allah giring Bu. Tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba istrinya nelfon, udah Pak nggak jadi cerai. Aneh, padahal dia udah ke pengadilan agama Bu. Siapa yang membolak-balikan itu? Kenapa Allah nolong saya? Syaratnya terpenuhi. Atau saya mau nanya, Bapak Ibu lebih baik menjalani syaratnya atau mikirin solusi? Lalu kenapa mikirin solusi? Dari kapan itu? Sudah berapa lama itu? Inilah kesalahan pola berpikir itu ini loh Pak. Nah, karena kalau lengkap pasti ditolong Allah. Allah Maha menepati. Udah. Jadi yakin nggak Bapak Ibu? Jadi saya mau nanya, berarti masalah tidak selesai itu karena kesalahan siapa kalau begitu? Kenapa tidak memenuhi syarat?
Bagus. Jadi gitu ya Bu, tiba-tiba ketika saya mau syarat, teman saya sakit kanker hati sama. Divonis dokter 9 bulan lagi meninggal, jalani itu, besoknya hilang kanker hatinya. Loh, yang tidak disentuh oleh laki-laki pun bisa punya anak. Itu kan Siti Maryam kan? Berarti Allah tuh kalau mau nolong suka-suka Allah kan? Jadi jangan diukur dengan oh nggak mungkin, awas ya, hati-hati ya di sini ya. Kenapa saya harus bilang hati-hati dalam pikiran? Surat 7 ayat 20. Ini masalahnya. Kenapa harus hati-hati dalam pikiran? Ini bahaya ini. Surat 7 ayat 20. Al-A'raf ayat 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat. Kenapa harus hati-hati dalam pikiran? Setan berarti orang yang banyak mikir tuh temennya. Ibu sadar nggak selama ini ibu dikuasai setan? Itu loh yang pusing-pusing, yang khawatir-khawatir itu kan dikuasai setan. Ibu kalau punya masalah itu biasanya tenang atau khawatir? Biasanya. Berarti khawatir itu dikuasai siapa? Ibu sadar nggak itu? Sudah berapa lama dikuasai setan? Ngerti ya Bu ya? Jadi nanti kalau ada masalah kunci dulu. Insya Allah saya yakin. Udah jalan dulu. Jalani iman sabar sholat. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan dapat jalan keluar. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Ayo, hidup itu harus yakin Bu. Toh yakin tidak yakin juga tetap kita harus menjalani kan? Ibu mau yakin kepada Allah tetap harus menjalani. Pusing pun tetap harus dijalani. Pilih yang mana harusnya? Pilih yang yakin aja udah. Kenapa Ibu pilih yang pusing terus? Lah saya mau nanya, Ibu tuh punya masalah tuh pusing tuh mikirin apa sih? Enggak, Ibu tuh pusing kan punya masalah ya. Mikirin apa sih? Kan nanti Allah yang menyelesaikan. Loh, nanti Allah ngasih petunjuk. Loh Ibu gimana? Nah, karena lama. Padahal tadi syarat Allah nolong apa? Iman, sabar. Boleh nggak kita nggak sabar pas menjalani masalah? 16 ayat 1. Salah sendiri ya. Surat 16 ayat 1. Ayat 1. Ketetapan Allah pasti datang. Terus? Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Sering Ibu minta mempercepat? Kenapa nggak mau begitu? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi semua ketetapan itu ada waktunya. Sabar saja, Allah pasti menolong Bapak dan Ibu. Baik, untuk iman, ada pertanyaan lagi nggak? Untuk iman. Cukup ya? Untuk iman. Ada pertanyaan lagi? Jadi saya ulang, jadi ada nggak masalah yang sebenarnya tidak terselesaikan kalau kita mengikuti Al-Quran? Tidak ada ya? Jadi Ibu sekarang sudah mulai mempraktekkan ya antara ayat Al-Quran dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Jadi kalau nanti ada masalah, baik saya terima dulu. Ya Allah saya terima, saya nggak tahu petunjuk, saya nggak tahu menyelesaikannya, tapi saya terima, saya mohon petunjukmu. Kan kita wajib mohon kan? Silakan jalani dengan iman, sabar dan sholat. Sampai kapan? Sampai Allah nanti menolong masalah Bapak Ibu. Ketika Allah melihat layak untuk Bapak Ibu ditolong oleh Allah. Dan Allah pasti akan menolong. Mau cepat atau lambat tergantung diri kitanya. Semakin cepat sabar, semakin cepat ditolong Allah. Semakin ingin cepat selesai, semakin sulit ditolong Allah. Tuh. Kenapa begitu? Silakan Mas. Betul. Iya, ya itu. Loh, cuman kan nggak dikupas selama ini, cuman percaya kepada Allah. Lo percaya apanya? Kan itu yang harus jelas. Nah kadang-kadang orang itu cuma sekedar percaya. Lo nanti dulu percaya apanya? Yang real di dalam kehidupan itu ternyata salah satunya harus percaya kepada janji. Karena banyak orang Bu ngaji tapi nggak percaya kepada janji Allah. Ayo. Toh kita sekarang masih urusan rezekinya masih pusing, masih khawatir. Berarti kan sebenarnya nggak percaya. Dapat masalah udah pusing. Berarti kan nggak percaya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Nah hal-hal ini yang harus dikupas dulu. Paham Ibu-Ibu ini? Baik. Ada lagi pertanyaan? Udah ini? Selesai belum?
Oh masih. Ya ya. Ya dah. Saya ajarin sholat dulu ya. Biar ini paling urgent soalnya. Tadi cirinya orang sholat itu apa Pak? Cirinya orang sholat tadi apa? Tidak mengeluh. Mohon maaf, Bapak Ibu sekarang masih suka mengeluh nggak? Tapi sudah merasa sholat begitu? Atau gini aja saya mau nanya, ya? Bapak Ibu tuh pas sholat tuh pikirannya fokus atau jalan-jalan gitu aja udah? Itu dari kapan itu? Hah? Dari dulu jalan-jalan? Emang Ibu kurang piknik apa sampai sholat jalan-jalan? Ya udah, saya perbaiki sholat dulu ya. Karena ini penting ya. Kenapa saya harus perbaiki sholat dulu? Karena Rasul itu udah janji, kalau seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan akan menjadi. Tapi kalau buruk sholatnya, buruk semua amal perbuatannya. Betul? Sholat yang baik itu pikirannya fokus atau jalan-jalan? Berarti kalau jalan-jalan itu baik atau buruk? Buruk semua amal perbuatannya. Ayo. Bapak Ibu selama ini sholatnya pikiran fokus atau jalan-jalan? Ayo jujur. Nah sekarang setengah jam ya. Mau nggak saya ajari? Insya Allah saya ajari metodenya. Bapak Ibu keluar dari masjid ini tidak jalan-jalan. Kalau nanti masih ada jalan-jalan saya nggak akan pulang. Kenapa saya berani begitu? Karena saya sudah praktek, makanya saya berani. Ya, jadi saya akan buktikan nih, bapak-bapak ya, semua yang hadir, ibu-ibu, saya akan ajari sholat, ya, insya Allah nanti pikirannya tidak jalan-jalan. Kalau terbukti, tolong ajari ke anak, istri, suaminya ya. Kasihan soalnya, masa bertahun-tahun jalan-jalan terus bu? Mohon maaf, ibu sekarang masih jalan-jalan ya, sholatnya ya. Baik, kalau gitu. Sudah berapa ribu rakaat? Padahal kalau dipikir-pikir ya Bu ya, sholat itu kan gerakannya cuma diulang-ulang ya, bacanya kan sama. Lalu logikanya kan harusnya nggak jalan-jalan, bacanya itu aja, kok tetap jalan-jalan gitu. Ya, berarti ada kesalahan di metodologinya ya. Baik, sekarang kita mulai. Kenapa kita harus memperbaiki sholat? Tadi saya jelaskan hadisnya. Yang kedua, awas hati-hati, karena sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab. Ngerti Bu? Makanya sholat kita harus benar-benar bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi sebagai penolong ketika kita punya masalah kehidupan. Paham ya? Oke, sekarang kita mulai. Definisinya dulu. Sholat itu apa definisinya Bapak Ibu? Sholat. Itu waktu SD ibadah yang diawali waktu tahun rekor. Kan ini udah bukan SD kan? Nah kalau adik ini nggak apa-apa. Ayo sholat itu sholat apa? Definisinya biar sama. Oke. Yaudah gini. Nanti koreksi ya kalau definisi salah, saya salah ya. Sholat itu kan menghadap kepada Allah. Betul? Kan menghadap kepada Allah ya. Jasmani kita menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Ruh kita menghadap Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Lalu menyampaikan bacaan sholat dengan bahasa Arab ya. Di situ ada pernyataan pujian dan doa sesuai syarat dan rukunnya sholat. Baik, saya ulang lagi ya. Jadi sholat itu apa Bu? Menghadap kepada Allah. Jasmaninya kemana? Kiblat. Ruhani kepada Allah. Lalu menyampaikan bacaan dengan bahasa Arab. Di situ ada pernyataan pujian dan doa sesuai syarat dan rukunnya sholat. Nih sekarang menghadap. Mohon maaf saya kemas ya. Nah saya menghadap ke Bapak nih. Tapi ketika saya menghadap ke Bapak, pikiran saya ke pasar misalnya. Saya menghargai Bapak nggak? Malaweng kalau orang Sunda, diajak ngomong nggak nyambung. Kan nggak menghargai ya? Baik. Bapak Ibu selama ini sholat menghadap siapa? Pikiran kemana? Halo? Apakah selama ini sholat kita menghargai Allah? Tidak. Makanya di surat 107 ayat 4 dan ayat 5. Kemana ini? Baca bat. Maaf, pembacanya nggak ada. Saya kalau kajian harus 2 orang, satu yang baca ayatnya soalnya. 107 ayat 4 dan ayat 5.
Hati-hati ya Bapak Ibu ya, ini harus diperbaiki ya. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Santai aja. Ini sering Bapak Ibu baca ayatnya soalnya. Quran surat 7 ayat 4 dan 5. Ya. Maka celakalah orang yang sholat. Ini yang celaka yang sholat atau yang tidak sholat? Yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Siapa yang celaka ini? Lanjut. Yaitu orang-orang yang lalai. Menurut tafsir Ibnu Katsir, orang celaka di dalam sholat tubuh, orang lalai itu ada 3 definisinya. 1, orang sholat pas sholat pikirannya jalan-jalan, celaka. Yang kedua, tidak memenuhi rukun sholat, celaka. Yang ketiga, menunda-nunda waktu sholat, celaka. Kalau Bapak Ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, berarti Bapak Ibu sholat tapi celaka. Kira-kira ada nggak? 1, ketika sholat pikiran dia jalan-jalan, itu celaka. Yang kedua, tidak memenuhi rukun sholat. Yang ketiga, menunda-nunda waktu sholat. Kalau Bapak Ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, Bapak Ibu sholat tapi celaka. Kira-kira ada nggak? Halo? Loh, jadi Bapak Ibu selama ini sholatnya celaka atau selamat? Sudah dari kapan? Jadi kita harus perbaiki ya Bu ya. Berarti sekarang bagaimana supaya saat sholat itu kita harus mampu menghadap. Berarti kalau menghadap kepada Allah, pikiran kita pun harus kepada Allah. Jelas? Paham ini? Baik, jadi yang pertama harus mampu menghadap ya. Bagaimana caranya nanti kita praktekkan. Baik, yang kedua. Menyampaikan bacaan sholat. Nih, yang namanya menyampaikan Bu, itu tuh kita harus tahu apa yang kita sampaikan atau boleh tidak tahu. Yang namanya menyampaikan harus tahu ya. Masa menyampaikan gak tahu yang disampaikan ya. Jadi sholat itu menghadap kepada Allah, lalu menyampaikan. Berarti kita harus tahu atau boleh tidak tahu? Harus tahu ya. Oke. Ibu misalnya waktu di atahiyat pertama Pak, bacanya apa? Atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Mohon maaf, apa artinya? Hah? Coba apa artinya? Atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Itu inna sholati itu. Hah? Loh Bapak Ibu selama ini menyampaikan atau baca? Surat 4 ayat 43. Gak apa-apa. Saya sengaja buat kaget biar sadar. Surat 4 ayat 43. Wah, ini bahaya bertahun-tahun ini. Surat 4 An-Nisa ayat 43. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Orang mabuk itu apa Bu? Orang mabuk tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Terus apa bedanya dengan kita atahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah? Kita tuh sadar atau mabuk selama ini sholatnya? Sudah berapa tahun Bapak Ibu sholat dalam keadaan mabuk? Ya Allah. Halo ibu-ibu? Loh ibu-ibu sadar gak ini? Bertahun-tahun sholat dalam keadaan mabuk? Jadi ibu bukan menyampaikan, pasti baca doang ya? Kan menghadap. Udah gak apa-apa. Saya cuma action aja biar ibu tuh sadar itu loh. Masa bertahun-tahun sholat jalan-jalan Bu? Karena yang kedua ternyata ketika ibu sholat dalam keadaan mabuk tidak mengerti apa yang disampaikan. Atahiyatul, duduk di antara dua atahiyat itu ngapain kepada Allah? Memuji. Segala kehormatan atahiyatul, segala keberkahan mubarakatuh, segala keselamatan sholawatu, segala kebaikan hanya untukmu ya Allah. Thayyibatulillah. Itu tuh kita memuji sama Allah. Itu harusnya ada rasanya atau tidak? Atau ibu selama ini baca doang lempeng-lempeng aja? Hah? Ibu tuh manusia atau robot?
Loh, kita memuji itu harus ada rasanya. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang kedua, kita harus mengerti apa yang kita sampaikan. Itu wajib Bu ya. Nanti belajar lagi ya. Kan di sini udah ada majelis lah. Paham ibu-ibu ini? Ini kayaknya di sini nih miskomnya, pasti nggak menyampaikan selama ini. Pasti mabuk, ayo. Pernah nggak ibu baca Al-Fatihah, pikiran kamu Al-Fatihah selesai? Itu tidak sadar, itu namanya mabuk. Sholat baca Al-Fatihah tapi pikiran ke mall, tapi Al-Fatihah selesai, betul? Sering? Luar biasa. Kalau di sepeda tuh lepas tangan. Oke, sekarang yang terakhir sebelum kita praktek ya. Kan saya mau janji biar ibu tidak jalan-jalan ya. Sesuai syarat dan rukunnya sholat. Rukun itu apa Bu? Rukun Bu. Rukun itu apa Bu? Yang wajib kita lakukan ya. Kalau tidak melakukan sah tidak sholat kita. Baik. Sekarang, ibu pernah dengar nggak salah satu rukun sholat namanya tumaninah Bu? Tumaninah itu apa? Berhenti sejenak. Fungsinya untuk apa? Fungsinya? Nggak berhenti sejenak, tenang, diam, itu fungsinya buat apa? Biar pikirannya apa? Fokus, betul? Berarti kalau ibu selama ini sholatnya tumaninah, pikiran fokus untuk jalan-jalan. Kalau tumaninah, nah berarti kalau selama ini bapak ibu jalan-jalan, tumaninah atau tidak tumaninah? Berarti memenuhi rukun sholatnya. Berarti sah atau tidak? Kok pada diem ini? Ayo, jelas ya? Makanya sholat kita nggak jadi penolong. Udah habis-habisan sholat kok nggak ditolong-tolong. Ternyata satu, pikiran jalan-jalan, sholat kita mabuk, tidak mengerti apa yang disampaikan, tidak tumaninah. Sudah berapa tahun Bapak Ibu tidak menjalani itu? Dari kapan? Baik, itu nanti tolong dihafalin lagi ya, arti bacanya ya. Itu nanti ya, saya mau ajarin metodologi praktek biar ibu tidak jalan-jalan ya. Oke, biar waktunya cukup ya. Kayak gini. Kan sekarang masalah ibu semua pikiran jalan-jalan pas sholat ya. Baik, tadi saya ulang, kita masuk metodologi. Sholat itu terdiri dari jasmani dan ruhani, betul? Gerakan dan ucapan ya. Jadi jasmani untuk apa? Gerakan. Ruhani untuk apa? Ucapan. Baik. Ruhaninya harus sholat ya Bapak Ibu ya. Baik, gini. Nih saya mau ngambil ini Bu. Perhatikan ya. Ini saya mau ngambil botol ini. Ibu jawab ya. Ini saya mau ngambil. Baik. Ini yang ngambil siapa? Manusia itu terdiri dari jasmani dan ruhani. Oke, saya ulang lagi. Nih, ini yang ngambil siapa? Kalau saya nggak ada ruhnya, jadi tetap hakikatnya yang ngambil siapa? Penggeraknya di dalam yang namanya ruhani. Ngerti Bu? Atau tuh jam dinding. Jam dinding itu dia bisa muter itu gara-gara mesinnya atau baterainya? Jadi ruhani itu baterai Bu, sumber penggerak. Ngerti Bu ya? Baik, jadi saya ulang nih. Jadi ini yang ngambil siapa Bu? Iya. Pemimpinnya siapa pemimpinnya? Ruhani nyuruh jasmani. Jadi hakikatnya tetap yang ngambil siapa? Ruh. Iya kan, kalau nggak ada ruhnya kan nggak bisa. Ini kan sebagai alat aja kan. Paham Bu? Baik, sekarang ruhani mau menyampaikan bacaan sholat. Ini si ruh mau menyampaikan bacaan sholat. Berarti si ruh nyuruh siapa? Siapa nyuruh jasmani? Suruh siapa? Ya, ruh nyuruh jasmani mau menyampaikan. Dia nyuruh siapa di jasmani ini? Nyuruh siapa? Mulut. Ngerti Bu? Jadi si ruh nyuruh siapa? Mulut. Paham ya? Taunya mulut menyampaikan dari mana?
Saya ulang. Ruh, ruh nyuruh mulut. Taunya mulut sudah menyampaikan gimana? Terdengar di telinga. Jadi tugas telinga apa, Bu? Mendengarkan apa? Suara dari mulut. Nih pertanyaan saya. Kan kita harus tumaninah ya. Kata per kata atau ayat per ayat. Kalau ayat per ayat itu gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata per kata, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi telinga tuh mendengarkan ayat per ayat atau kata per kata? Kata per kata. Nah, karena tuma nina. Jadi tugas telinga apa, Bu? Mendengarkan apa? Ucapan kata per kata. Ingat ya. Sekeras apa suaranya? Baik, 17 ayat 110. Saya pakai Al-Quran. Nanti Ibu praktekkan. Nanti jalan-jalan enggak ya? Nanti ikutin. Kalau 17 ayat 110. Biar Bapak Ibu paham. Al-Baqarah ayat 110. 110. Apa kata Al-Quran? Katakanlah Muhammad serulah Allah atau serulah Al-Rahman. Terus? Yang mana saja kamu dapat wujud. Terus? Yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Baik, terus? Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu Jangan terlalu keras. Terus? dalam sholat, dan janganlah pula merendahkan Tapi nggak boleh terlalu pelan, Bu. Terus? dan usahakan jalan tengah di antara kedua. Jadi boleh nggak dalam hati? Awas, nggak boleh sholat dalam hati ya Bapak Ibu ya. Harus bersuara. Tapi cukup terdengar di telinga. Jadi telinga harus mendengar nggak? Harus menyampaikan, mendengar kata per kata. Ingat ya, jangan ayat per ayat ya. Jadi nanti Bapak Ibu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, kita praktik nanti. Mata boleh merem nggak? Tidak boleh, karena mata jadi saksi. Ingat ya. Baik, langsung kita praktek. Baik, kita baca satu ayat dulu, Bu. Satu ayat ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi konsentrasi telinganya mendengarkan. Ingat ya, semakin pelan Ibu akan semakin fokus. Telinganya mendengarkan ya. Satu ayat dulu kata per kata ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, ikuti apa-apa saya. Ibu praktek. Telinganya mendengarkan masing-masing. Siap. 1, 2, 3. Silakan sampaikan satu ayat dulu. Silakan. Telinga fokus mendengarkan. Silakan. Jalan-jalan nggak? Jalan-jalan nggak? Oke, coba satu ayat lagi. Alhamdulillah Hirobil alamin. Satu ayat ya. Siap. 1, 2, 3. Silakan. Jalan-jalan nggak? Nah itu bisa. Sok sekarang saya cek panjang. Ini pendek. Ya kan pelan-pelan dulu, mau latihan dulu. Semakin tumanina, Ibu insya Allah tidak akan semakin jalan-jalan. Oke, sekarang kita baca Al-Ikhlas ya. Tapi Ibu konsentrasinya jangan ayat per ayat ya, kata per kata ya, tetap ya. Kul huwallahu ahad. Al-Ikhlas 4 ya. Siap. Dengarkan, telinganya semakin fokus. Siap ya. 1, 2, 3. Silakan baca surat Al-Ikhlas. Semakin tenang, semakin fokus. Ayo, jalan-jalan nggak? Nah itu bisa. Kenapa bertahun-tahun jalan-jalan selama ini? Karena tidak tahu caranya. Jadi kenapa kok saya nggak jalan-jalan? Karena sentralnya saya rubah. Yang tadinya di pikiran, saya geser kemana? Telinga. Selama ini, ayo jujur, Ibu fokusnya jasmani dan pikiran atau jasmani dan rohani? Pikiran. Ibu bertahun-tahun sholat di pikiran kan? Salah, digeser ke sini Bu. Karena ruh mendengarkan lewat sini. Makanya kalau Ibu pakai pikiran pasti jalan-jalan. Oke, sekarang buktikan. Al-Fatihah ya, Al-Fatihah ya. Jangan fokus ke ayat per ayat ya. Pokoknya kata per katanya ya. Oke, Al-Fatihah 7 ya. Siap, praktek lagi. Telinga fokus mendengarkan. Semakin pelan, Ibu semakin fokus. Siap. 1, 2, 3. Silakan sampaikan surat Al-Fatihah. Kata per kata, silakan.
Tenang saja. Ya. Semakin tenang, semakin fokus. Yo, jalan-jalan nggak? Nah, kenapa ibu nangis? Karena ruh ibu mulai sholat. Berarti saya tanya balik, berarti selamanya ruh ibu nggak pernah sholat kan? Kan pikiran jalan tuh ruh ibu nggak pernah sholat. Padahal saya mau nanya, nanti yang akan bertanggung jawab tuh ruhani atau jasmani? Terus yang ditanya sholat ruhani atau jasmani? Kalau ruh ibu nggak pernah sholat, kira-kira bakal bisa jawab nggak? Makanya celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang ruhaninya tidak pernah sholat. Ini tahap dasar dulu ya Bu ya. Nanti saya lanjutkan. Nanti ini baru dasar. Nanti kan Bapak Ibu harus pakai rasa. Tapi nanti aja dulu. Ayo. Ada yang jalan-jalan tadi? Kalau ngikuti metode saya, ada yang jalan-jalan nggak? Alhamdulillah saya bisa pulang kan? Nah kan tadi saya janji, kalau Bapak Ibu masih jalan-jalan saya nggak akan pulang kan? Kira bisa nggak diajarin ke anaknya, ke suaminya bisa nggak Bu? Ajarin ya, kasihan ya. Karena sholatnya baik, semua amal perbuatan baik. Pokoknya ibu benerin iman, sabar sholat, pasti masalah Bapak Ibu akan diurai oleh Allah. Oh, berarti PR saya apa? Satu lagi? Ya udah nanti aja, nanti kalau ketemu lagi. Sabar aja, sabar. Sabar saya perlu sejam biar paham. Ya kan tiap metode ada. Kan sebenarnya ini ada 7 metode Bu. Sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, zikir, prasangka baik, waspada. Ini semua caranya yang saya ajarkan. Ya, nanti kapan-kapan ke Bu Riana kasih tahu aja. Kalau mau ngundang lagi saya ya. Kan waktunya juga ini saya baru semalam dari pulang Semarang soalnya. Ya, pokoknya nanti waktunya diatur lagi ya. Mudah-mudahan nanti semakin banyak. Kasihan soalnya orang-orang tuh merasa sudah benar, tapi pas dengan Al-Quran ternyata nggak sama kan. Nah ibu praktek baru ngerasakan ruhani sholat kan. Ayo nikmat nggak? Ketika ruhani sholat tuh kerasa Bu nanti. Dan kita akan semakin dekat kepada Allah. Silakan Bu. Pakai mic dong. Sebentar Bu, pakai mic aja ya. Biar saya kedengaran. Ya, gimana? Ya. Oh. Coba kita tes aja ya. Coba, bener gak? Saya akan ngomong, ibu nanti fokus ke bacaan atau ngedengerin saya ngomong ya. Baik. Coba ibu sekarang baca doa duduk di antara dua sujud. Tapi ingat, telinganya fokus mendengarkan bacaan ibu ya. Doa duduk di antara dua sujud berapa? 8 ya. Berarti ibu fokus. Rabbi firli warhamni ya. Ibu ngomong ya. Baik, tapi bareng-bareng sama saya. Ingat telinganya ibu. Ibu fokus dengerin bacaan ibu ya. Bukan yang lain ya. Siap. 1, 2. Pokoknya harus dengerin telinga ibu ya. 1, 2, 3. Silakan baca. Besok insya Allah saya akan kajian di daerah Lenteng Agung. Bu, saya ngomong apa? Tuh, fokus ya. Padahal saya ngomong kenceng nggak? Kenapa ibu nggak dengar? Fokus. Nah itu langsung aja. Loh, kan jadi nggak kepengaruh ayo. Diperpanjang lagi malah ke paket. Nggak, bisa nggak? Bisa. Ini baru tahap awal. Tenang aja kan nanti ketemu saya tingkatkan. Ini baru tahap pertama. Kan belum tahap kedua, tahap ketiga nanti. Dah sabar dulu. Bisa kan? Padahal saya kencang nggak tadi pakai mic? Kencang. Ibu nggak fokus, tetap aja fokus kedengaran kan? Nah sholat harusnya begitu Bu. Asik dengan sholat. Tuh, bagus. Nah nanti ada pertanyaan, Pak kalau berjamaah bagaimana? Betul? Kalau yang zuhur sama asar itu nggak ngaruh Bu. Kan kita sendiri-sendiri juga kan.
Pokoknya pelan-pelan tetap tumanina ya. Nanti misalnya pas alhamdulillah atau malik yaumiddin imam ruku saja ya. Nah, kalau berjamaah yang dikeraskan, dijaharkan, gini. Tadi kalau sendiri sumber suara dari mana? Kalau sendiri, ruh dari ke mulut, mulut mendengarkan. Biar nggak ngantuk. Telinga mendengarkan bacaan mulut. Jadi si telinga itu mendengarkan sumber suara dari mulut di ruh. Kalau berjamaah sumber suara dari mana? Imam, Bapak Ibu fokus mendengarkan bacaan imam, mulut mengikuti, masukin ke ruh. Cuman begitu aja, dibolak-balik. Jadi tergantung sumber suaranya, tapi sentralnya tetap di telinga. Tapi tolong jangan tanyakan ke saya, Pak, kalau yang telinganya budak. Ini ada yang iseng. Ya, jadi ingat ya, di sini ya Bu ya, bukan di sini lagi ya. Kan kalau selama ini di pikiran kan, digeser ke sini ya Bu ya. Praktekkan di sini. Insya Allah akan semakin paham. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Ya, udah dulu ya. Saya juga lemas soalnya. Saya memang biasanya ceramah itu berdiri biar si audien tuh benar-benar paham dan tidak mengantuk ya. Cuman efeknya ya energinya besar. Baik. Hah? Nah, kebetulan di Bogor ini untuk maintenance. Ibu maintenance artinya tuh kalau kajian misalnya memang ingin rutin, kan saya belum tentu bisa nih Bu, ya. Nanti kalau ada rutinnya ada namanya PJRA itu Pesantren Jalanan Ridho Allah Bogor. Diketuai sama Ustadz Andi ini, kebetulan dia di Bogor, kalau saya kan di Jakarta. Nah nanti misalnya kalau saya nggak bisa untuk 7 ilmu penjernih hati bisa ke Ustadz Andi juga. Tapi nanti pendalaman nanti saya masuk juga. Jadi tergantung aja situasinya. Kalau ibu ingin dengan saya boleh sama Ustadz. Tapi untuk maintenance misalnya ada yang curhat-curhat, yang urgent-urgent, saya takut jadwalnya nggak bisa ke Ustadz Andi juga ya di PJRA Bogor ya. Nah tapi intinya sekarang saya harap Bapak Ibu jalani dulu ya. Jadi yang pertama kalau Bapak Ibu punya masalah itu harusnya pusing atau tenang dulu. Kenapa tenang? Allah pasti menolong. Lalu perbaiki sholatnya, ya. Jadi PJRA itu apa aja Pak Andi? Coba Pak Andi bisa kasih tahu dulu ke ibu-ibunya. Atau nantilah terlalu gini. Jadi kegiatan di Bogor semoga yang sudah berjalan. Dakwah ya. Dakwah berjalan seperti tadi itu. Kita sesuai dengan undangan dari ibu-ibu. Kemarin saya di Cicerem kajian. Nah, atau misalnya kalau mau ngundang ke rumahnya, misalnya keluarganya ingin belajar ngaji kayak sholat subuh tadi, bisa ke Ustadz Adi ya. Nah, saya di masjid ini aja, ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya keluarganya ingin ngundang, boleh gitu. Oh bebas. Dan apa kabar gembiranya? Gratis. Saya nggak nerima amplop ya. Udah Bu Diana udah ngasih tahu kan Bu? Nggak boleh, saya nggak nerima uang. Ya, ingat ya, gratis tuh. Iya, sama aja kok. Ya. Hah? Kontaknya? Kontaknya nanti langsung aja. Ya, gratis. Gratis. Jadi ibu jangan takut, wah nanti amplop nggak ada. Saya keluar kota kemanapun semua itu nggak ada. Ya, jelas ya Bu ya? Pokoknya ibu sekarang ayo mulai perbaiki diri. Kalau keluarganya ingin diajarin sholat atau ibu belum pede silakan bisa undang ke Ustadz tadi ya. Jelas Bu? Nanti insya Allah saya juga tetap ngisi di sini tetap ya. Tapi intinya kan kalau dibagi-bagi itu kan banyak nanti jatuhannya. Jelas ibu-ibu ini? Nah yang terakhir saya mohon maaf ya. Kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung. Kan tadi wajar, kurang ajar, aneh, lucu. Itu maksudnya tuh intinya biar Bapak Ibu mengerti. Jangan sekadar ibu tuh hanya ngaji. Tapi yang terpenting itu dipraktekkan, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ayat-ayat Al-Quran itu petunjuk semua Bu kalau kita mau jalani Bu. Ya, supaya apa? Toh kembali kepada Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu tuh hidupnya bahagia. Ayo saya mau nanya. Benar nggak cita-cita Bapak Ibu yang hadir di sini bahagia dunia dan akhirat? Ayo. Ada yang lain? Karena ingin bahagia dunia dan akhirat berarti Bapak Ibu wajib mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa harus begitu? Allah mengancam Bu kalau ibu nggak mau praktek. 61 ayat 2 dan ayat 3. Terakhir Pak.
61 ayat 2 dan ayat 3. Surat 61 Ahzab ayat 2 dan 3. Wahai orang-orang yang iman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kenapa kamu cuma ngomong doang? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Apa yang tidak kamu kerjakan. Saya beriman ya Allah, dikasih masalah pusing, ngomong doang. Jelas Bu? Paham ini Bapak Ibu sekalian? Ini dimaafkan nggak? Tadi saya ngomong? Sama-sama minta maaf. Baik, saya juga minta maaf. Baik, mungkin itu dulu ya Bu ya. Oh gimana? Oh balik, mari kita berdoa sebentar Bapak Ibu. Semoga Allah bisa memudahkan kita untuk memperhatikan ilmu yang kita pelajari ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada guru kami Bapak Anton Basuki bin Prawiyarto beserta keluarganya, dan khususan kepada kami semua ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, bimbinglah kami. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah. Ya, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya. Alhamdulillah, pada pesan Allah jiwa dan rombongan yang telah memberikan kajian atau dosen pada kita tentang metode dan masalah kehidupan kita. Insya Allah akan disampaikan tadi itu perasaan kita, apalagi tadi kita disuruh fokus untuk mengucapkan kata-kata dari bacaan sholat kita yang benar-benar kita itu adalah suatu masukan dari Ustaz buat kita semua. Insya Allah ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam menggapai iman dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang diberikan manfaat kita semua, apa yang diberikan jadi suri taubat pada kita. Insya Allah bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sendiri untuk mendapatkan kehidupan yang menjadi tempat-tempat tidak bisa maksudnya itu sudah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ibu-ibu dan bapak yang di sini dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Akhirnya saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.